Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Fani. Ya, kali ini saya akan coba jelaskan hasil tulisan kamu ya di tulisan ilmiah ini. Oke, nah pertama ini tentang latar belakang. Nah, di latar belakang ini kamu menulis permasalahan menurut saya yang kurang detail ya. Karena kan di latar belakang itu kan kamu harus menjelaskan masalah yang sering muncul gitu ya, atau yang muncul terkait pembahasan. Nah, kamu kan mengambil judul pengendalian kualitas. Nah, oleh karena itu di pendahuluan pun harus menjelaskan itu gitu, khususnya di pabriknya gitu. Nah, coba saya jelaskan satu persatu ya. Oke, di paragraf pertama dan kedua ini banyak yang saya tandain ya di atas. Sebenarnya ada lagi di bawah, tapi sudah gitu ya. Nanti akan coba saya jelaskan. Jadi di paragraf pertama dan kedua itu saya paham maksud kamu adalah menjelaskan tentang produk gitu ya. Tentang suatu produk yang dilakukan proses dan memerlukan kualitas dan sebagainya seperti itu ya. Tetapi menurut saya kata-katanya dan penyusunan kalimatnya kurang tepat gitu Fani. Jadi tolong nanti kamu perbaiki gitu ya. Jadi kamu membuat sesuatu yang kalau bisa nyambung gitu ya. Dalam arti kalimat satu dengan kalimat lain itu masih nyambung gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kan kita pengen tahu ya, ada kalimat inti dan ada kalimat penjelas. Nah, kalimat inti itu kan adalah kalimat yang mewakili dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang membantu kalimat inti gitu ya dalam menjelaskannya. Nah, di sini menurut saya kamu tidak mendapatkan itu. Saya tidak mendapatkan itu dalam membacanya. Jadi tolong diperbaiki nih paragraf 1-2. Poinnya itu bagus gitu ya. Poinnya bagus, itu menjelaskan tentang produk, tapi mungkin penulisannya dalam pembuatan kalimatnya yang perlu diperbaiki. Misalkan contoh ini nih. Untuk dapat bersaing dalam perusahaan yang lain harus dapat mengelola aktivitas. Nah, kata mengelola aktivitas ini kan menurut saya agak ambigu ya, sulit buat dipahami gitu ya. Mungkin bisa diganti kata-katanya gitu ya agar lebih jelas. Gitu ya. Nah, kalau kalimat pertama itu bagus. Pada dunia industri ini perusahaan dituntut untuk bersaing dalam kualitas produksi. Nah, ini mungkin kualitas produk. Nah, mungkin ini juga sebenarnya agak ambigu sih menurut saya gitu ya pribadi. Ini dalam menyusun kalimatnya. Gitu. Cuma nanti kalau kamu atau gampangnya gini, ketika kamu buat kalimat gitu ya, atau bikin paragraf, coba minta teman kamu untuk membacanya gitu ya, atau siapa orang lain lah yang membacanya. Apakah ada yang kurang pas gitu ya dan sebagainya. Itu karena menurut saya banyak yang kurang pas dalam penggunaan katanya di dalam kalimat. Nah ini nih, oleh karena itu banyak perusahaan yang meningkatkan kualitas produknya untuk kepentingan perusahaannya daripada kompetisi memberikan ya, ini kan jadi ini udah bagus gitu, cuman untuk kepentingan perusahaannya daripada berkompetisi gitu ya. Jadi ada perbandingan gitu ya, berkompetisi, dan ini berkompetisinya pun nggak kamu jelaskan. Maksudnya kompetisi apa gitu kan ya. Terus lanjut lagi kalimat gitu ya. Memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang sama agar pelanggan tetap loyal. Oh, jadi berkompetisinya memberikan tingkat kepuasan yang sama ya. Jadi kan ini pertama terlalu panjang. Kedua beberapa katanya yang kurang tepat gitu ya, Fani. Jadi tolong diperbaiki. Jadi kamu bikin susunannya itu linear gitu ya, dalam arti ini nggak apa-apa nih paragraf 1, nanti ini paragraf 1-2 ini digabung aja jadi satu paragraf yang nanti membahas tentang perusahaan secara umum dan juga produk secara umum gitu ya. Nah, kemudian kamu lanjut ke industri. Nah, ini udah bagus nih. Karena sebelumnya kan kamu udah bahas tentang kualitas. Membahas tentang kualitas, maka paragraf berikutnya itu membahas juga tentang kualitas. Jadi ya, ini kualitas adalah salah satu kunci dalam memimpin persaingan industri. Nah, ini harus ada dasarnya kalau kamu misalkan ngomong gini, karena ini judgmental gitu ya, judgment.
kamu menjudge bahwa kuncinya gitu ya, itu adalah kualitas. Gitu ya. Mungkin sebelumnya bisa ditambahkan dulu gitu ya, apa saja kunci-kunci dari apa namanya dalam memimpin gitu ya persaingan di industri itu, seperti itu. Nah, terus ketika perusahaan tidak dapat menyediakan produk berkualitas, maka tidak akan membangun salah satu fondasi. Nah, ini juga perlu kamu, ya mungkin dalam penggunaan katanya ini kamu maksudnya bagus gitu ya, tapi perlu ada penjelas gitu agar ketika baca tuh nggak terkesan lompat-lompat. Kalau saya sih bacanya kayak terkesan lompat-lompat seperti itu, Fani. Terus kualitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa, tapi juga mencakup kualitas manusia, kualitas produk, dan kualitas lingkungan. Oke, nah lalu di sini di paragraf yang menjelaskan tentang kualitas, kamu jelaskan dulu tentang masalah dari kualitas itu apa, gitu ya. Jadi kualitas, ya, masalah dari kualitas itu apa, gitu ya. Misalkan karena perusahaan tidak mengedepankan kualitas, menyebabkan banyak produk yang cacat, gitu ya. Banyak produk yang dihasilkan memiliki kesalahan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, hal ini akan menyebabkan perusahaan merugi, gitu ya, secara finansial ataupun secara material, gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode gitu atau suatu cara untuk mengendalikan hal ini, yaitu pengendalian kualitas. Jadi seperti itu. Jadi harus ada intronya dulu di akhir dari pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian nanti masuk ke pembahasan setelahnya, itu pengendalian kualitas. Gitu ya. Ini kan definisi ya. Kalau saran saya sih, ini saya nggak tahu nih, ini kamu ambil teks book secara langsung atau dibuat parafrase gitu. Cuman saya ngasih saran lebih baik diparafrasekan saja. Lalu pengendalian kualitas ini juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana proses dan produk jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Nah, mungkin ini penjelasan ini perlu ditambahkan, gitu ya, diperjelas juga seperti apa maksudnya, seperti itu. Oke, lalu sebentar. Oke, di paragraf berikutnya ini tentang perusahaannya. Nah, ini kan PT Waskita Beton Precast Tbk, Waskita Precast, gitu ya, merupakan salah satu perusahaan dari PT Waskita Karya. Waskita, perusahaan konstruksi bangunan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix. Nah, ini bagus nih. Nah, tapi ini yang saya kuning ini kan lebih ke profil ya, profil dan juga ada sejarahnya dan sebagainya gitu ya. Ini nggak perlu dimasukin di bab 1 gitu ya, karena ini akan dibahas lebih mendalam di bab 3. Jadi tidak perlu secara detail. Nah, kamu bahas aja khusus yang kamu mau bahas, yaitu adalah tentang beton CCSP gitu ya. Nah, CCSP itu saya harap jelaskan dulu singkatan dari apa, kemudian nanti bisa dikurung CCSP gitu ya, agar kita tahu selaku pembaca CCSP itu apa. Oke, lalu di paragraf ini juga nanti kamu jelaskan masalahnya yang sering terjadi di PT Waskita gitu ya, yang menyebabkan kamu mengambil tema pengendalian kualitas. Seperti itu. Nah, setelah nanti sudah jelaskan, baru nanti nyambung ke paragraf berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian saya saran, ini kan kamu judulnya mempelajari pengendalian kualitas produk beton pada PT Waskita Beton Precast. Nah, karena kan kamu hanya membahas satu jenis beton ya, CCSP, maka dimasukkan ke dalam judulnya. Itu adalah mempelajari pengendalian kualitas produk beton CCSP pada PT Waskita Beton Precast. Seperti itu, agar orang membacanya lebih jelas. Seperti itu. Lalu perumusan masalah. Ini perumusan masalahnya belum ada ya, Fani ya. Ini baru intro, menurut saya lebih ke intro. Jadi nanti ditambahkan. Lalu pembatasan masalah, pertama tentang kerja praktek dan pengambilan data di PT Waskita Beton Precast, Bojonegoro Serang. Oke. Data yang diambil pengendalian kualitas pada produk beton CCSP
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 18 April, ini typo, sampai 18 Mei. Seperti itu. Lalu ini coba dicek lagi. Ini kalau nggak salah real nih, nanti kamu diperbaiki ya. Lalu tujuannya 2 gitu ya. Nanti diperjelas ya proses produksi beton apa, ini juga penilaian kualitas beton apa. Lalu sistematika. Nah, sistematika ini untuk poin pendahuluan, latar belakang, gambaran umum perusahaan dan lain sebagainya di subbab 1.5 itu tidak perlu di bold gitu ya. Jadi biasa aja. Lalu kemudian ini dirapihkan agar nanti dia lurus ke bawah gitu ya. Sebentar. Ini nanti sini dia lurusnya segini ya. Nanti tolong dirapikan Fani ya. Gitu ya. Nanti dia sejajar sama A. Seperti itu. Ini juga sama. Oke, baik. Itu penjelasan tentang bab 1. Semoga dapat dipahami. Nah, kemudian saya mau coba menunjukkan hasil Turnitin dari bab 1 kamu. Nah, laporan Turnitin bertujuan untuk melihat similarity dari penulisan yang kamu buat gitu ya. Nah, ini kalau bisa di bawah 25%. Nah, ini tinggi juga nih 45%. Jadi nanti tolong diperbaiki. Nah, ini mana yang perlu dibenahi? Ini banyak nih tuh, kualitas. Nah, ini kualitas kemungkinan besar kamu merujuk dari suatu sumber gitu ya, dan tanpa diparafrase gitu ya. Tentang definisi kualitas juga, definisi pengendalian kualitas juga, terus PT Waskita Beton juga gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nggak kamu buat parafrase nggak setinggi ini gitu ya. 25% itu akan terhitung gitu ya, perumusan masalah, pembatasan itu kan kemungkinan sama orang-orang ya. Jadi itu akan termasuk di bawah 20%. Seperti itu Fani ya. Baik, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Silakan diperbaiki. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.